الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد صاحب الكاس والمعراج والبرق والعلم ودافئ البلاء، آمين. ودافئ البلاء والوباء والمرض والعلم، جسمه طاهر مطهر معلم منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم، شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم، سيد الكونين وأشرف الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم سيد العرب والعجم في الحرمين، محبوب عند رب المشرقين والمغربين. فيا أيها المسلمون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jamaah Masjid Hidayatul Mujahidin, wabil khusus imam masjid, takmir masjid, pengurus masjid, dan semua jamaah istiqomah salat jamaah Masjid Hidayatul Mujahidin. Selanjutnya panitia peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Pak RT 1 sampai Pak RT 11 9. Jadi RT ini kalau ini terus jadi pundi Pak RT ini pundi. Betul dikomen ceramah, ini dikomen yang jerukap mau. Ben kembang masjid. Kan wonten. Nek pas waya pengajian di salat jamaah kula apa? Salat jamaah kontak sok karo sulung-sulungan. Kuwi. Gitu. Paling ngarep pengajian uang nek ana BLT takok RT ini. Nek pembagian BLT kok ora nomor 1 artine jamu kok mana. Lho gitu kok piye? Ya, RT tunggal sampai RT 9. Terus enten Pak RW 11. Ya, alhamdulillah kula mboten napane, kula kira-kira mau tak semak iki sing do pidato tak semak RT piro sampai piro RW piro tak semak kabeh iki. Nggih, kersane napa kula saged hormat dumateng panjenengan, kula saged ngajak bareng-bareng dumateng panjenengan. Wabil khusus lan sing paling khusus iki sing ngajeng-ngajeng iki. Mak-mak niki insyaallah ahli swarga. Nggih, iku dengan PPE panjenengan enten swarga kangge anak-anak niku dinten apa dinten. Isih ana ora swarga niki. Nggih, niku enten swargane anak-anak panjenengan, makane nek mlampah sing ati-ati. Nek lunga metu omah sing ati-ati aja sampe iki swarga kececer nang mall. Aja salu nek jenengan nek mall terus pakai swargane anak-anakmu ilang nang mall. Anak-anak senenge dolan mergo wong tuane nang. Ini kan nek metu omah niat tawakal tu Allah Gusti, kula niat medal iki ibadah Gusti, kula ajeng ngaji, kula ajeng jamaah, kula ajeng silaturahmi. Ben opo nek silaturahmi lan nek ngrasani wong iki. Panjenengan seneng kaya ana sing ngono ono. Ono wong sing seneng iku ya Allah. Ya Allah. Nggih, mudah-mudahan iki pembukaan mukadimah, mudah-mudahan kula panjenengan sedanten sing teng mriki ansal rahmat Allah Subhanahu wa taala, entuk maghfirah ya Allah Subhanahu wa taala, boten medal saking acara niki, boten nglangkah saking acara niki wangsul, kejaba dosane pun diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kesulitane, kesempitane pun diangkat
kabeh kali Allah Subhanahu wa taala. Sing duwe utang utange lunas, sing lara penyakite waras, sing sumpek susah diganti kali Allah Subhanahu wa taala, seneng bahagia dunia akhirat. Sing nesunan ngamuan ngomelan lanjut misalnya kamu nggak usul di kampung lain di ngamuan nesunan jengkelan ditambahi penyakit kali Allah Subhanahu wa taala. Jengkele nesune artine dilembut ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mulai wis kabeh dirampungin sampai ini. Rongsal apa rongsal? Tenang. Ini kita tenani rongsal jadi kan ojo sambat. Ojo sambat, ojo ngantuk, ojo tinggal turu, tadi ceramah dengan turu. Nggih. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mergo Allah taala lek paring nikmat, lek paring rezeki gak tau pilih-pilih. Ora kaya wong-wong kae arep dung-dung pilih. Sing seneng kek akeh. Sing ora disenengi sing tak kotok iki wis mongko rene. Betul lho, lha itu sing tak kotok wis rene nopo? Aku perlu sanjane jenengan dung-dung. Oh wis tek. Wis tek wae kedumeneh. Allah Subhanahu wa taala lek kedung rezeki, lek kedung nikmat, nek maringi dumateng hambane gak tau delok iki salate rajin karo mboten ora dideloki Gusti Allah. Kabeh digekne sing ora tau salat ya tetep wae sing pangan ke omahe ke mobile we sing salat terus delok. Mana sepedanya wong terangkap dulu. Ini kok nggih? Kudune sing diku ngaji kuwi terus. Sing ora tau ngaji, sekali teko kudune gemebyar yen apine ra karu-karuan. Kanggone mas-masane dadi gombyong-gombyong ngono ki mau, padahal ora tau. Dengan pilih sing ngaji kudune ra gak digampi. Apa sing ora tau ngaji kudune anyar perhiasane mas-masane gede-gede pilih jenengan. Tenane nek dijabah Gusti Allah aja ban Gusti pripun jenengan kula niki pun salat terus tapi kok ya alhamdulillah diakeni syukur kali Allah Subhanahu wa taala. Mergo tiyang sing purun syukur bakal dijembarake atine, bakal dientengake bebane. Alhamdulillah lembung mangan sego karo sayur bayam sambel terasi nikmate ra karo nganti bojone delok karo anak lho enak dicoba dibang makan enak dhewean. Bojone mbuh ra ngerti nek omah mangan apa ora, anake iki mbuh yo mangan apa ora. Kadang sing lanang mlebu restoran mangan enak ora kelingan anak bojo. Nggih, mudah-mudahan akeh syukur niki mau dadekno Allah Subhanahu wa taala nambahi nikmat. Maringi tatmainnul qulub, maringi ketenangan ketentraman teng ati, mergo nek atine tenang, atine tentrem niku keadaan napa mawon, tiyang niku tetep eling, tetep syukur kali Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat mugi salam senantiasa terus ampun kesel, ampun mendhet, ampun leren panjenengan sholawat dumateng Kanjeng Nabi. Mergo sholawat mula kalih panjenengan dumateng Nabi Muhammad. Jadi itu pengen toladan Nabi Muhammad, meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta, kepengen cinta, buktinya cinta sikul mahabbah. Salah siji buktine cinta iki jenengan sering nyebut jenenge. Sampai nyebut wong liya kali jenenge wong niku wae. Wong nek cinta mbek anake, sing dicintai anake iki jenenge disebut-sebut terus ngono. Cerita-cerita terus ngono. Cerita-cerita anu. Nggih, makane sing akeh nyebut jenenge Kanjeng Nabi. Sholawat terus dumateng Kanjeng Nabi karo nyambung sholawatan, karo masak sholawat
pundi mawon sholawatan ampun kesel Kanjeng Nabi niku nek nyebut jeneng kula karo panjenengan Allahumma di ya Allahumma di iku nek nyebut karo nangis leler ngene iki wau nangis awake dhewe kali sholawat kok sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan sing sholawate banter iki kula sing sholawat sing nyawi sholawate banter iki kula dongake rezekine banter karo sholawat sing nyawi sholawate kenceng kula dongake kenceng rezekine ora tau leren ora tau mandek sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kula panjenengan diakui umat Nabi Muhammad yang dunia sakit mencintai Nabi Muhammad, sakit meneladani Nabi Muhammad, sakit melaksanakan sunai Nabi Muhammad medal saking dunia insyaallah bi husnil khatimah amin ya rabbal alamin. Syukur dibangkit Allah Subhanahu wa taala dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Isra Mi'raj nek ceritane Isra Mi'raj kula yakin delok umur-umur panjenengan wis paham kabeh Isra Mi'raj. Mergo berarti nek umur-umur sak ngeten iki jenengan mun perayaan Isra Mi'raj mun ra iso diitung. Wis puluhan kali bertahun Isra Mi'raj, bertahun Isra Mi'raj. Kadang ceritane pinter jenengan kalih kula malahan. Nabi Muhammad ki pertama kali nombone wahyu 50 waktu. Kok medun ketemu Nabi Musa munggah meneh sampai 5 waktu loh. Jadi kan paham cerita wonten niku, paham betul? Paham. Nek sing jenengan gak paham niku napa 5 waktu kok botan terus. Ngene apa nggih? 5 waktu kececer kabeh. Nek subuhe kecekel iki delokne subuhan rame masjid iki nek poso sak. Ya nek subuh poso kan rame masjid. Kita nek bar posone sudah alhamdulillah. Kita setahun sekali tahu ramai mas mesti. Nah, saya kepengen kula critakno kalih panjenengan salah satu daripada mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat. Nek ngaku cinta kalih Kanjeng Nabi salat. Ngaku cinta karo Kanjeng Nabi. Nek kon salat Kumpul karo sapa-sapa ora. Nek mungkin dhewe iki angen-angen sama kepengin ya Allah kula panjenengan iki umat sing jagake kalih Kanjeng Nabi 1500 tahun. Ora tahu nyawang memandang keelokan ketampanan wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kal badr koyok bulan purnama. Wajah Kanjeng Nabi niku koyok bulan purnama, seakan-akan bulan purnama itu menempel berada di mukanya, di wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika sahabat di malam bulan purnama, sahabat iki do jagongan nongkrong nang ngarepane Masjid Kanjeng Nabi, Masjid Nabawi. Guru kaya ngono iki Masjid Nabawi wedi kaya ngono. Sing tau karo kan saking Masjid Nabawi iki. Nah, durung kudi moto sing cilik. Nggih. Iku wengi patang nggih. Padang Pak asik. Tapi pas bulan purnama. Jadi kan nek bulan purnama mawon wektu wengi padang mboten. Ora ana lampu padang sampai wong tuwa wong kuno niku ana lagune tentang malam bulan purnama. Nggih. Niku malam purnama, sahabat-sahabat niku jagong majelis teng ngarep masjid delalae baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nglampah nyamperi marani para sahabat sing jagong teng entarane masjid. Wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawir bercahaya wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku sahabat sing nyawang bingung. Delok wajah Kanjeng Nabi, delok bulan purnama. Delok oleh wajah Kanjeng Nabi paduan dhe mlaku marani niki, delok oleh bulan purnama. Iki sahabat niku teng
jero atine ngeten jadi purnamane niku wadah mergo napa? Mergo cahyane wajah Nabi Muhammad, napa wajah Nabi Muhammad sing padhet mergo kena soleh ala Muhammad. Delok bulan purnama delok wajah kamu kan sing padhet tetep padhet. Ini orang dijak guyon ora do paham nggih, Pak. Ngene mengke. Delok wajah kamu, nek ora delok wajah bojomu nek purnama kan metu apa metu sik. Lah nopo to sik kalus nanti kok kamu ngono kae pas purnama. Oh tetep petang wajahmu. Berarti kurang Bu. Berarti jarakmu wudu, berarti jarak sujud, ketara. Gitu. Nek wuduke niku sering sedina ping kira-kira boloten ora. Lho, niku tak crita sing gampang. Boloten ora nek diwuduki ping 5. Ora bakal boloten, mampu ora kira-kira. Ora bakalan mampu. Wong sedina sewengi ping 5. Iki ora oke tangi turu to. Bagus to, blas mau keringetan, kepanasan, kena debu, kena segala macam, wis ora tau diwuduki meneh. Makanya karena apa? Wudhu itu tadi mendatangkan cahaya di wajah orang-orang yang selalu mukanya, badannya terkena air wudhu, bukan sekedar bersih karena terkena air, tapi rontok dosanya mata ketika memandang yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mata ketika melihat orang-orang yang bukan mahrimnya, telinga mendengarkan lagu, nyanyian, hal-hal yang diharamkan Allah, semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kok ngomong ke wong, sok nyelek-nyelek wong, sak moro tuwane dielek-elek sisan. Gitu. Betul lho Pak, ana sing betul iki. Alhamdulillah betul kene kok betul kabeh kok gitu ini. Itu niku nek jenengan gelem wudu umur niku ora usah kuwatir wudune sing rontok ora bakal. Ning sing rontok dosane. Nah, nek meneladani Rasulullah sebelum meneladani harus mengenal nanti akan mencintai tak kenal maka tak paham bukan? Kenali siapa sosok yang memiliki nama Muhammad bin Abdullah. Siapakah nama yang di setiap pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tertulis namanya di setiap arusnya Allah, tiang-tiang arusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tertulis namanya. Bibit kita kenal Kanjeng Nabi. Makanya ya Allah, umat sing akhir zaman ini ya Allah melas sholatnya ya benar, sholatnya ya benar, Qur'ane ya benar, posone wong Jawa tergantung sahur. Nek ora sahur ora poso mau bengi kerinan ngono tok tenang wis. Pokoke jawaban ora sahur kerinan ora poso ki kaya nesas wis. Nek sahur warga subuhe ana sing poso ki rak mangan ora ngondi rak salat sisan yo. Mergo warga Diri ini ya Allah, sholat yaknya, Quran yaknya, sedekah yaknya, untuk aurat yaknya, akhlaknya di wong tuane. Ini bukan dipilah-pilah jadi orang masalah karo Gusti Allah. Nek cuman hormati wong tua sing lahirke, sing perjuangke, iku yo yaknya sisane. Terus nek golek pintu surga sing pundi coba ditakon. Lewat sholat, betul. Lewat Quran itu golek ridho di wong tuwa ben Gusti Allah ridho ora iso. Golek ridho di suami wong wedok-wedok iki istri-istri nggih golek ridho di suami yo ora ketemu kadang kala ngono. Terus kita mau mencari pintu yang mana yang paling dekat supaya apa? Supaya Allah nadrah alaina bi ainika rahimah, nadrah alaina bi
mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pintu yang dibikinkan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus buat kita umatnya Nabi Muhammad. Sampai Nabi Musa dipukiri. Nabi Musa ini dikisahkan hadis, dan hadis ketika rombongan umatnya Nabi Muhammad ini digiring Allah Subhanahu wa taala menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Musa takon oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, siapa itu ya Allah? Siapa yang berbondong-bondong berombongan seperti itu ya Allah? Dahsyatnya luar biasa." Allah mengatakan, "Ada ummati habibi." Itu umat kekasihku. Itu umat daripada kekasihku. Maka Nabi Musa berkata kepada Allah, "Ya Rabb, jadikan dia umatku ya Allah. Jadikan dia umatku." Allah bilanglah, itu umat habibi. Itu umat kekasihku, siapa Muhammad bin Abdullah. Sampai Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keutamaannya umat Nabi Muhammad, surga tidak akan pernah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga tidak akan ada yang masuk ke dalamnya, baik dari umatnya Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, Ibrahim, Musa, Daud, Isa, semua umatnya Nabi tidak diizinkan Allah masuk ke dalam surga, kecuali umat Nabi Muhammad dulu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Maka kenali Nabi Muhammad. Masalah utama kita, ya, sholat tidak bisa baik, sedekah eman-eman paling, hormat kali wong tua, ampun, hormat bojo, ampun, hormati tonggo, sahabat orang lain, berat melangkahkan kaki menuju sholat jamaah, ampun, semua bentuk peribadahan kita semuanya jadi jelek seperti yang kita satu. Tak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal Nabi Muhammad. Dia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan seluruh sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tinggalkan harta bendanya, mereka tinggalkan anak istrinya, mereka korbankan harta jiwanya demi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tahu persis kelak yang akan membelaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kelak yang akan membelaku ketika aku diadili Allah Subhanahu wa taala ada Habibullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu persis. Sedangkan kita jauh. Kita belum mengenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka malam yang sangat luar biasa. Ya, malam yang karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala, karena kebesaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dikumpulkan, kita digerakkan hati kita, kaki kita digerakkan kumpul bersama di sini, maka niatkan dalam hati kita. Lihat sama Allah, ya Allah, saya tidak cari yang lain ya Allah. Ya Allah, saya tidak minta yang lain ya Allah. Saya cuma minta satu ya Allah. Tanamkan kecintaan di dalam hatiku kepada kekasihmu Muhammad bin Abdullah. Tanamkan di dalam hati kami ya Allah kecintaan kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sholat kita nanti akan menjadi baik, sedekah kita akan menjadi baik, akhlak kita akan menjadi baik. Bapak Ibu yang kami rahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa yang sangat besar di dalam sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'anul Karim seperti yang tadi dibaca oleh qiraat kita, ya, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dengan singkat tapi penuh dengan makna. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Pada malam hari itu Allah Subhanahu wa taala perjalankan seorang manusia, kekasih Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu perjalanan yang agung, perjalanan yang sangat mulia. Dan itu terjadi di tahun di mana Nabi Muhammad SAW mengalami kesedihan yang luar biasa.
sejarah disebut terjadi di yang dikatakan Amul Husni, tahun kesedihan, sedih luar biasa katanya. Mergo tahun itu Nabi ditinggal, meninggal orang-orang yang dicintai Nabi Muhammad dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Satu, paman beliau yang paling beliau cintai dan mencintai Nabi Muhammad, yang mengasuh Nabi Muhammad dari usia kanak-kanak. Siapa? Mahmudi. Misalkan kanak saya Gambir pamannya Abu Thalib. Karena kepergian meninggal paman beliau yang bernama Abu Thalib, bapak daripada Sayyidina Ali ibni Abi Thalib, orang yang selalu menjaga Nabi Muhammad, selalu merawat Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad sejak Nabi Muhammad kanak-kanak. Yang kedua, istri beliau yang paling beliau cintai, Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Bu kenal Khadijah. Pengen ngerti cerita Khadijah sih kayak gimana? Pengen ngerti cerita Sayyidatuna Khadijah? Jadi nama dengan undang belum mulai pas pengajian ibu-ibu khusus. Begini tak cerita kisah bapak Khadijah atau bapak-bapak. Kita ini Islam sikit mawon kalau cerita kisah Khadijah sikit mawon. Khadijah itu satu-satunya perempuan yang kain kafannya dihadiahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kafannya Sayyidatuna Khadijah bukan kain dari dunia, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iku mergone nopo? Ganti boten ini tak ceritakan begini. Kalau kepengen ya Allah muslimah niki berubah kabeh. Muslimah niki kudu luwih apik mergo nek kepengin apik wong wedok muslimah nek kepengin apik kudu kenal wong tau. Sayyidatuna Khadijatul Kubra, Sayyidatuna Fatimah Zahra. Kenal niki wong wedok sing dimulyakno Kanjeng Nabi, wong wedok sing dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iki Sayyidatuna Khadijah kafane langsung sing malaikat Jibril dihadiahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebabnya ngerti ini? Ngerti mana? Dulu kan? Satu ketika Sayyidatuna Khadijah ngomong kali putri ini, sing ngene iki Pak, Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Khadijah sudah tua, ya karena umurnya Khadijah ini dengan umurnya Rasulullah bedanya jauh. Beliau ini menikah Rasulullah umur 25 tahun, sedangkan Khadijah umur tambah-tambah. Ini sejarah ngomong apa tambah. Ini sejarah Kanjeng Nabi. Sejarah dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Nabi umur 25, Sayyidatuna Khadijah umur 40. Ketika masa akhir kehidupan Sayyidatuna Khadijah belum sakit-sakit, itu Sayyidatuna Khadijah ngomong kali putri sinten Sayyidatuna Fatimah, ngomong ngalon-ngalon kali Fatimah, ya Fatimah, monggo ibumu meninggal, jalukno lidah surganya mbahku. Ora wani jaluk dhewe karo Rasulullah, jaluk dhewe karo bojone ora wani nek ngomong lewat Fatimah, ibumu meninggal, ngomong mbahku, kepengin nganggo lidah yang mbahku kae to, sing kelire kae ben Digo kan? Begitu malunya Khadijah untuk meminta sesuatu kepada suaminya, sampai akhirnya Khadijah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Khadijah dimuliakan Allah Subhanahu. Jadi kan suami kali bojoku ora ono sono.
Ojanya ojo ngono, aku ngerti buyang-buyi berarti ngomongnya ngono ki. Bojoku jaluke ora gentak sisan. Ini pelajaran berharga. Pelajaran berharga kenapa? Ketika dia tahu persis, oh surgaku ada di dalam keridhaan suamiku. Maka dia tidak berani meminta sesuatu, khawatir kalau yang diminta ini ternyata memberatkan. Ternyata yang diminta ini ternyata yang dicintai, yang khawatir. Bahkan Khadijah pernah bilang, kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang hartanya Khadijah habis untuk perjuangannya Nabi Muhammad, seorang perempuan kaya raya, ya, hartanya dihabiskan untuk dakwah suaminya, berjuang suaminya sampai di akhir hayatnya. Khadijah masih ngomong lagi sama Rasulullah, ya Rasulullah, wahai suamiku, kelak kalau kau syiar, kelak kalau kau dakwah keluar tempat ternyata harus nyeberangi lautan atau harus nyeberangi sungai, dan sungai itu tidak ada langit, tidak ada perahu, tidak ada jembatan, gali kuburku. Kalau aku sudah mati, gali kuburku, ambil tulang belulangku, bikin rakit, supaya apa? Kau bisa bertawa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat mencintai suami, sangat memuliakan suami. Rasulullah di Isra Mi'raj, kenapa? Karena kehilangan orang yang paling dicintai Rasulullah, yang paling mencintai Rasulullah. Kenapa? Sedih Rasulullah SAW. Makanya dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihibur. Allah tidak mau kekasihnya sedih. Allah tidak mau kekasihnya larut dalam kesedihan. Maka Allah perintahkan malaikat Jibril, ya Jibril, turun Jibril, panggil hadapkan kekasih. Kenapa? Aku tidak mau kekasihku sedih. Dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Ora langsung Sidratil Muntaha. Dijak piknik sira Gusti Allah. Dijak mlaku disinggahkan di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Nanti diperjalankan di tempat kelahirannya Nabi Muhammad Isa alaihi salam untuk menunaikan sholat 2 rakaat. Nanti diberhentikan lagi di tempatnya Nabi Allah Musa berkalam-kalam, bercakap-cakap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Gunung Tur. Untuk apa? Mengenang perjalanannya para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Ya. Maka ketika kita kepingin meneladani Nabi Muhammad, tanyakan di dalam hati kita, sudahkah kita mengenal Nabi Muhammad? Kalau sudah mengenal Nabi Muhammad, kenal beliau adalah nabiku, kenal beliau adalah utusan Allah, kenal beliau adalah orang yang akan memberikan syafaat penolong kelak di yaumil qiyamah. Sebatas kenal atau sudah mencintai? Sebatas kenal atau sudah ada rasa cinta? Ketika tumbuh rasa cinta, maka tidak usah diperintah susah-susah lama-lama. Kita pasti ingin selalu melakukan, menuruti, mengikuti apa yang dilakukan oleh yang kita cintai. Allahumma sholli wa sallim ala
sampai nanti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah
terus sholat, Allahumma sholli ala sayyidina. Tanpa sholat kita tidak sah. Ada yang menjadi stempel sahnya kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholawat kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari, ketika kita ingin meneladani akhlak Rasulullah, dan akhlak Rasulullah ini akan menjadikan sholat kita akan lebih baik. Ya. Sebabnya sholat kita tidak baik ini karena kita belum mengikuti akhlak Nabi. Nabi Muhammad itu sebelum mengajarkan sholat sudah diberikan gelar oleh orang-orang Makkah dengan gelar apa? Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Artinya orang ini amanah. Saya kesini sholat, orang sing amanah. Mangkat sholat, mangkat sandal elek, mulai. Ganti sandal apa kok Pak? Ustadz mau sanjang, Ustadz ngomong suruh mengambil yang baik, membuang yang jelek. Sandalku enak tak tinggal kalau tak ganti sing lu belajarmu kayak gitu. Jadi apa? Ketika kita menginginkan sholat ini menjadi lebih baik, khusyuk, hudur, hati kita ikut hadir, ikut sholat, ya akal kita ikut sholat, ya roh kita juga ikut sholat, bukan sekedar jasmani yang sholat, maka apa? Maka kenalkan roh kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya apa? Sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi, dengan memperbanyak sholatan yattasil itu menghubungkan. Sholatan yattasilu biha ruhul musalli, dengan sholawat terus kita baca sholawat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan apa? Menghubungkan roh yang membaca sholawat dengan yang dia sholawat. Oke, sering disebut jadi itu yang saya teknologi sandung itu tak pergi kerosok. Jadi kan mungkin betul loh. Sebuli yayangi kesandung. Dikei nopo dikei rosok oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ada ikatan batin, kuat ikatan batinnya, seperti ikatan seorang anak dengan ibunya. Kenapa? Karena anak ini 9 bulan di dalam kandungan ibunya. Kenapa? Karena anak ini minum air susu ibunya. Akhirnya ikatan ini terjalin dengan kuat. Maka ketika kita ingin ikatan kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW kuat, terus sebut nama Nabi Muhammad. Bahkan syahadat kita yang kedua dengan nama Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat kita dengan mengisahkan Allah tidak ada Tuhan selain Allah. Syahadat kita yang kedua harus mengikuti Nabi Muhammad. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi ada 3 hal dengan dosa kami kalau hal yang majelis ini dilakukan. Dan semakin tambah usianya, semakin bisa menikmati asiknya menyebut nama Allah. Bertambah tua supaya menikmati rasa asiknya bercengkrama, berduaan, sujud dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asik itu waktu badan kerosok. Minum lagi waktu kerosok susu bisa pilih. Nonton sinetron itu jadi kan orang kerosok. Belum sampai azan banter orang kerosok. Orang ngerti sisa nilangan teh. Musuh ada musuh. Dolanan HP nek usul lho. Dolanan HP nek usul niku diundang yo ora kono. Gitu mungkin. Nggih, Pak, nggih mungkin. Iku sing anake napa bojone? Ayo. Dolanan HP niku lha kok diundang ora kono. Bu. Butik boten butik jane. Itu kan ya Allah kok dewi kok salat kae iso usul dolanan HP Bu. Kok ngalamun Bu. Usul ning arep TV sinetron Bu. Allah. Nanti Bu akhirnya disekali
kudu swarga. Kon ngene sama gitu kalah. Mergo nopo salat dereng nemokno keasikane awake dhewe durung nemu asike salat. Durung nemu asike nopo menyebut namanya Allah Subhanahu wa taala. Durung nemu ya Allah. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, istighfar ya Allah, istighfar ya Allah, ampuni doa kami ya Allah. Nabi Muhammad minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad salat sampai kakinya bengkak. Mohon ampun sama Allah sampai air matanya jatuh. Ya Allah, dosa kita ini, dosa awake dhewe sithik iki. Kalau udah tak akeh lho, nek akeh jelas. Kalau udah ngerti akeh tenan. Semakin Anda mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Anda akan semakin merasa kekurangan seperti orang yang sedang jatuh cinta. Orang yang sedang jatuh cinta, ya, harus buat. Dieling-eling zaman jadi jatuh cinta dia dieling-eling zaman jatuh cinta. Nampuk tengah mau dibuka kalau gawe wedang makan kok. Saiki yo sebenarnya kok dibuka. Ya kan? Maksudnya dijejeri untuk ngageni sithik wis opo tepak teko kok lho. Wis ge. Biyen aja meneh kok dibuka biyen. Kayak wedang. Jam loro teko jam loro dengan dibuka kesel ngantuk semawe bosone alusi apa wedang teh nopo kopi lho nek kaya ning biyen nah saiki buka kopi jajan buka kopi ora pati kopi maka cinta itu kekuatannya luar biasa. Jangan sampai hilang cinta yang ada di hati kalian kepada pasangan kalian. Memang itu surga paling gampang boleh nipu-nipuan. Nek kepengen boleh surga paling gampang, yuk rasa cinta yang ada di dalam hati pasangan masing itu mawaddah warahmah indah Allah yang bakalan sampai sama Allah Subhanahu wa taala. Nek karo wong liya gak tekan. Nek wong liya bosok bojone lha kowe yang ngene kok wis ngono sih niku surga paling gampang. Iku ceritane kok meneh mawon nggih diceritake kok kalau balik kan pokok penting ini mau nggih. Jadi kalau mahabbah cinta itu dadekne asih. Para ulama, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala iku nek salat wengi ora ana sing 10 rakaat. Ora ana 10 rakaat. Paling sithik 100 rakaat. Iki witir tok wae ketinggalan kok. Witir iki lho ora ana sing lakoni witir. Mbak dia Isa kan bareng nek salat iki penak to. Nek jenengan jamaahan Isa rampung salat wiridan sadurunge balik Bakti 14 apa meneh kok apine langsung muni wiridane tinggal sisanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kesedher kaya mulai itu nek ngono sedher langsung dibuka pinggir ini. Wiridane setan. Nggih. Orang-orang yang merasakan kenikmatannya berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan berlama-lama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab utamanya karena iman kita yang belum baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak bisa mencintai Allah. Kita tidak bisa mengutamakan Allah. Kenapa? Karena kita belum iman betul sama Allah. Di rumah kan, tidak pakai wangi, suntik wangi, pakai wangi panas kepanasan, hujannya tidak jadi sikil jadi semua batang rumah ini. Lu lah bojoku kan gaji mah gak
gawe bojo ra iso marek-marek bojone bisa. Wis ora syukur Gusti Allah. Itu lali nyebut niki pemberian amanah dari Allah malah dadekno tuh. Anakku pinter yo, suka tombone undi-undi kita bendino tak resmi. Bendino tak di orang makan les tak seneng. Sampai orang makan les kok tak seneng. Dulu anak iki muga wae Gusti Allah. Anak iki sapa? Titik sing pinter ki sapa? Gusti Allah. Sing wis dileske ora pinter-pinter ana ora? Maka ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan, itu Allah yang memberikan. Maka syukuri, sadari semua ini dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yo susah-susah aku sik ibu bojo yo disyukuri sing ati bojo akeh. You know? Sing jomblo-jomblo akeh. Cerewet to syukuri, cerewet to jenengan syukuri. Keseto ya kudu jenengan syukuri kenapa gandeng-gandengan. Ini mungkin syukuri supaya terus ditambahin nikmatnya kali Allah Subhanahu wa taala dan sakit nopo ngrasakno. Oh, berarti kabeh iki ketentuane Gusti Allah. Aja jenengan itu. Boleh anak cewek keset dia dengan senang. Gitu. Nek jenengan sadar iman kali Allah Subhanahu wa taala, oh aku susah memang aku nanti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekiku cek seret, dia memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiang sing sakit syukur nalika susah. Tiang sing sakit syukur nalika diberikan musibah, diberikan cobaan dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit. Kok orang itu tidak pernah menghilangkan Allah Subhanahu wa taala, dia selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nalika dikei kesenangan, ketika dia diberikan nikmat rezeki yang berlimpah-limpah, orang itu tidak akan merasa rezeki ini milik saya. Dia akan selalu keluarkan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini syukur kok ngenteni suci itu pelit mesti bakal pelit. Soalnya alhamdulillah ini kalian ngomong alhamdulillah jerih payahku diijabah Gusti. Berarti nek diijabah tak gede. Ini sakit syukur di dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita, dalam keadaan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti itulah yang akan merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Aku gak khawatir. Loro tak apa-apa Gusti Allah. Berobat dokter ini jalaran sababiah mari. Sababiah kudu ikhtiar. Nek sing marekno Gusti susah nembe napa jatuh usahane nembe boten lancar ora masalah. Sing penting imanku dan berwati tetap isih kuat kali Gusti Allah. Jadi nek kepengin ngrasake nikmate salat, nikmati ibadah, sakit teladani Kanjeng Nabi, maka kuatkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang nomor 2, kenali Nabi Muhammad SAW. Dia caranya kenali Nabi Muhammad. Bagaimana caranya mengenali Nabi Muhammad? Kenali pewarisnya Nabi Muhammad. Siapa ahli bait Nabi Muhammad SAW? Para habaib. Habib itu anak keturunannya Kanjeng Nabi. Sinten melih warasatil anbiya, para ulama, para kiai, para tiang-tiang ingkang mendakwahkan syariatnya Nabi Muhammad itu penerusnya Nabi Muhammad. Hadir majelis taklim, hadir majelis ilmu, ibu-ibu. Ojo keset, itu viral ana sing ngomong ibu-ibu kok pengajian naik terus dari ngomongin Allah. Lah aku anake piye? Ku mangan apa? Ku anake dadi apa? Lho, sing ibuke rajin ngaji, anake bakalan dadi wali. Sing ibuke rajin ngaji,
paham betul. Oh, ibuku senengane ngaji. Akhirnya dia anak senangnya jadi foto karo anak-anak ini di bapak-bapak ini kadang-kadang saking senengnya di bal-balan warnanya kalau PSIS main sak di stadion nonton terus sampai bapaknya ngomong ya anak nonton gini gitu bagi pengajian nonton nek iki anak-anak jenengan dijak kaji terus sampai jenengan pakai sobek pun boten enten jenengan pun sepuh boten kuat anake mangkat diri makili ibu iki sampai kok jamaah sing mriki niku delok anak niki wau boten usah aku nek delok kowe kelingan makmu aku nek delok kowe kelingan ibu berarti anak ini menghidupkan orang tuanya yang telah meninggal. Cintai kanjeng Nabi. Caranya bagaimana? Hadir majlis taklim. Cintai ahli baitnya Nabi Muhammad, para habaib. Cintai pewaris-pewarisnya Nabi Muhammad, para ulama, para sholihin, para kiai, para gus, para ulama. Cintai mereka, dekati mereka. Yang terakhir, akhlak seperti apa yang sedang jadi tema malam hari ini, yang meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pokoknya akhlak tiga ini dengan kenali. Kalau perkara ini dengan kenali supaya dengan dua ini akhlak sing saya setunggal tanamkan dalam hati kita. Setiap kita melihat siapapun, dengan ketemu tonggo, ketemu kanca, ketemu sahabat, ketemu jamaah, dengan ketemu sultan mawon, langsung kan jawab ini dengan kudu muni ngene, wong kae luwih apik sepatu. Iku kuncine akhlak. Nek dengan kepengin akhlak apik, ketemu sinten mawon, dengan jangan pernah merasa anak aku kae, pinter aku kae, ayu aku kae, sugih aku kae, ampun. Tapi tanamkan dalam diri kita wong kae nek karo aku. Genah wong kae nek karo aku. Kita tidak diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk lebih baik, untuk menang daripada orang lain. Allah perintahkan kita, Nabi Muhammad perintahkan kita, ajarkan kita supaya menang melawan hawa nafsu kita. Ketika kita merasa lebih baik dari orang lain, itu pokok bibit dosa selanjutnya bakal berbuah dosa yang lebih banyak, bakal berbuah kemaksiatan yang lebih banyak. Kenapa? Karena kita sudah merasa lebih baik dari orang lain. Jadi tanamkan dalam diri kita pertama bahwa orang lain lebih baik dari diri kita, bahwa kita lebih jelek dari orang lain. Itu pertama. Yang nomor dua, yang nomor dua, berusaha untuk selalu mencintai orang lain seperti kita mencintai diri kita sendiri. Artinya apa? Kalau kita tidak senang, aku rasa senang makanan koyo ini, jangan berikan orang lain. Jangan kita menyepelekan orang lain ini, jadi kita menganggap orang lain ini jadi lebih di bawah kita. Akhirnya apa? Kita merendahkan dia ini. Jadi cintai orang lain seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kalau kita tahu omongan ini, kita yang dengar tidak enak. Kalau kita tahu perbuatan ini, kita menerima, tidak menjadikan hati kita senang. Jangan lakukan itu sama orang lain. Ya, jangan lakukan perbuatan sesuatu yang kita sendiri tidak senang. Cintai orang lain seperti kita mencintai diri kita sendiri. Pada kalau apa itu? Ojo mung isone nilai biji wong li. Nek ora iso biji, ora iso nilai awake di yang terakhir satu jangan pernah merasa lebih dari orang lain. Yang kedua, cintai orang lain seperti kita mencintai diri kita sendiri. Yang ketiga, yang terakhir, maafkan setiap kesalahan orang lain kepada diri kita, apapun kesalahannya. Ya. Karena yang menjadikan hati kita ini kaku, yang menjadikan hati kita ini susah menerima hidayah, hati kita ini susah yang tergetar ketika mendengar ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hati kita ini dipenuhi dengan kebencian.
Benci kenapa? Karena orang lain berbuat salah sama kita. Jangan maafkan kesalahan orang lain. Ketika orang salah sama kita, ya, kalau kita mau cari supaya kita bisa maafkan kesalahan orang, ketika orang ini salah sama kita, otak kita langsung pikir, oh orang ini salah pasti ada sebabnya. Orang ini bersalah pasti ada sebabnya. Cari alasan untuk apa? Untuk membenarkan kesalahannya orang ini. Telat mungkin dalam mau aja. Orang esok bayar utang janjinya dino iki kok dino iki dulu mbak bayar. Oh mungkin ini anaknya loro, mungkin ini anaknya butuh biaya terus timbulkan alasan supaya kita bisa menerima kesalahannya orang lain. Jangan kita malah nantinya mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi diri kita ini selalu bisa memaafkan kesalahan orang lain supaya apa? Hati kita dilembutkan, diringankan beban kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan manfaat ibu kalau sampai jam 12 mendingan tak belum bisa mulai ngantuk. Allahumma barik lana fi kali begitu. Tengah-tengah teko ae kita mbek kula. Monggo, sepindah meneh selawat napa? Barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna Ramadan. Nggih, monggo. Persiapkan diri kita baik-baik. Ramadan itu coro tiang kompetisi itu final ini bulan Ramadan. Berkah Rajab, berkah Sya'ban itu menyambut bulan Ramadan. Rajab pun lewat. Mudah-mudahan kula panjenengan untuk berkah Rajab. Ibu sing duwe utang poso ibu ya mudah-mudahan terlunas. Nek sing dulu ya panjenengan. Iki kula ngelingi wajib kula ngelingi mumpung iki meh Ramadan. Bapak-bapak kudune ra diutang, kudune nek diutang ya malah bangetan. Nggih. Dan bisa sahur. Iki pun arep iki Sabane pun tanggal 6 mau dicetok iki. Tenanan.
Tenanane ampun ngenteni mengih Ramadan, tenanane saking sakniki. Jadi kan nek kepengin nggendahi salat saking sakniki. Saking sakniki iki salat 5 waktu jowo tenanan aja ono sing ketek. Nek perlu kudu jamaah. Ora iso jamaah ning masjid, bojone suamine dioprak-oprak kami mami. Ora ono suamine mungkin lunga, suamine mungkin kerja, anake lanang digugah kami mami. Ora ana anak lanang, anak wedok digugah dijak bareng salat jamaah ning omah. Iku nek kepengin ngandani salat. Yang nomor kali boten usah duwe urusan ruwet-ruwet nang dalan Ramadan. Acara pertemuan lunga sing ora penting dirampungi kabeh. Dibarengi kabeh. Mergo niki nek Ramadan, aja nganti nek bulan Ramadan dhewe sing asik kawarisan-warisan kali rumah-rumah itu dunyo. Qur'ane ditenani, akhlake didandani. Saklote seterusé sing wedok-wedok iki, sing wedok-wedok anak wedok bapak ibu mulai bernutupi aurat sing tenanan. Dijogo tenanan aurat anak-anak wedok dijogo tenanan nek lunga kon nutup aurat. Seterusnya mudah-mudahan nek tenanan dewi nadani ibadah, nadani sholat, nadani akhlak, nadani segala macam, insyaallah ketemu Ramadan siap. Ketemu Ramadan atine resik, rohani resik. Malam pertama poso dengan iso nangis. Mergo napa? Ya Allah, jenengan pun kabulake donga kula tahun ini. Tahun ini kula nyuwun ketemu Ramadan tahun ngajeng. Lah, begitu jenengan ketemu Ramadan iki mengke jenengan iso napa? Nangis. Ya Allah, jenengan pun kabulake donga kula jenengan temu akhir Ramadan tahun ini. Supaya Ramadan ini nanti bisa lebih baik dari Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullah.
hak dan yang batil ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, sayangi mereka ya Allah, bahagiakan mereka ya Allah, yang telah meninggal dunia ya Allah. Kau ampuni dosa-dosa, kau lapangkan kuburnya ya Allah, terima amal ibadahnya ya Allah. Jangan kau adab mereka di alam kubur ya Allah, karena maksiat kami anak-anaknya ya Allah. Jangan kau siksa mereka di alam kubur ya Allah, karena dosa-dosa kami ya Allah. Sedikit malam hari ini ya Allah, malam kebahagiaan buat mereka ya Allah, karena kami anak-anak yang mengangkat tangan buat mereka ya Allah. Kami memohonkan ampun untuk mereka ya Allah, dan kau kumpulkan darah mereka ya Allah bersama dengan hamba-hamba yang soleh ya Arhamar Rahimin ya Allah. Dan Tuhan kami yang masih hidup ya Allah, panjangkan umur yang sehat walafiat, sehat walafiat, sehat walafiat ya Allah, bitaatik wa rasulik, dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah dan kepada Nabi-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah, di masa tua mereka ya Allah, saat fisiknya lemah ya Allah, pandangannya kabur ya Allah, kuatkan hatinya ya Allah, kuatkan imannya ya Allah, berikan nikmat ya Allah dalam ibadah mereka ya Allah, berikan nikmat dalam sujud mereka ya Allah. Kami tahu ya Allah, dalam doa mereka ada nama kami ya Allah, dalam doa mereka ya Allah ada nama kami anak-anaknya ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, berikan kenikmatan di dalam ibadah mereka ya Allah, dalam sujud mereka ya Allah, sehingga kau ambil mereka dalam husnul khatimah, sehingga kelak kau ambil mereka ya Allah bi husnul khatimah, bi husnul khatimah, bi syafa'atil khairil bariyah ya Allah. Allahumma hdina fiman hadayt wa afina fiman afayt wa tawallana fiman tawallayt wa barik lana fima a'tayt wa qina bi rahmatika syarra ma qadayt wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jismi wa wasi'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa shahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa hawnan 'inda sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab wa amanan min al-'adab wa nasiban min al-jannah warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa lisanan dzakira wa qalban syakura ya Arhamar Rahimin ya Allah. Berikan keberkahan kepada kami ya Allah di bulan Sya'ban ya Allah, berikan keberkahan kepada kami ya Allah di bulan Sya'ban ya Allah, berikan keberkahan kepada kami ya Allah di bulan Sya'ban ya Allah, sehingga memperbaiki salat kami ya Allah, memperbaiki Quran kami ya Allah, kau perbaiki sedekah kami ya Allah, kau perbaiki hubungan kami ya Allah dengan kedua orang tua kami ya Allah, kau perbaiki hubungan kami ya dengan pasangan kami ya Allah, dengan anak-anak kami ya Allah, sehingga kau jadikan rumah kami surga buat kami ya Allah, sehingga kau jadikan rumah kami surga buat kami ya Allah, kau jadikan rumah kami ya Allah surga buat kami di dunia ya Allah, sebelum kelak di surga-Mu ya Arhamar Rahimin. Bihaqi Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
bareng-bareng teng niku nggih tujuke khusus kangge tiyang sepuh masing-masing. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya